Beliau itu menafsir kalau dosa yang seharusnya diketahui oleh suaminya, kemudian suaminya tidak melarangnya, tidak mencegahnya, tidak memberikan satu ta'adib atau pelajaran, maka si suaminya berdosa. Tapi hal yang sudah dikasih tahu kemudian tetap melakukannya, maka suami tidak ada beban dosa yang ditanggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu ustadz yang memang beliau ini dekat ya dengan beberapa artis, dan beliau ini menjadi salah satu narasumber di salah satu channel YouTube yang terkenal, yaitu Dr. Richard ya. Di dalam video ini salah satu ustadz ini, sebut saja Felix Sow ya, ketika dia menyampaikan salah satu keterangan itu sangat menyimpang sekali dari ketentuan yang ada, baik dari nas Al-Quran ataupun hadis. Tapi sebelum kita mengomentari lebih panjang lebar, kita saksikan dulu videonya ya. Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami. Tentu saja, setiap dosa istri itu dosa suami. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya. Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian kan. Nah terus ketika mas bilang saya terima nikah dan kawinnya, nah itu ketika bilang itu mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas, dan semua hak bapaknya pindah ke mas, dengan tambahan bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana, mas boleh. Nah itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami, tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena. Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita nggak tahu dia sholat apa enggak gitu, berarti tetap suami mas yang kena. menanggung dosanya juga. Iya, tapi kalau Mas Indra nggak sholat, Mbak nggak menanggung. Wow. karena mas yang berkewajiban untuk mendidik kan gitu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah itu di dalam Islam begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu. Iya. Betul. Dan gini apalagi kalau istrinya banyak. Iya. Kalau kita lihat di dalam video tadi ya, Felix Sow ini kan lihat disebut sebagai ustadz ya, ditampil di beberapa ya televisi, kemudian beberapa channel YouTube yang terkenal ya. Dia ini begini, intinya di dalam video itu begini, ketika seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan, maka laki-laki ini menanggung semua dosa perempuan tersebut, baik yang diketahuinya oleh yang laki-laki tersebut atau suaminya, atau yang tidak diketahui. Contoh misalnya nggak sholat si perempuannya, maka suami ini yang bertanggung jawab atas dosanya itu. Ataupun kita misalnya dosa besar atau yang dosa kecilnya. Konsep ini sebenarnya oleh Felix Sow itu diambil ketika seseorang laki-laki mengawini seorang perempuan, ketika bapaknya saya kawinkan kamu dengan anak saya, maka otomatis semua tanggung jawabnya seorang bapak berpindah kepada suaminya. Dengan konsep ini atau dengan nalar ini, Felix Sow mengatakan semua dosa perempuan ditanggung oleh suaminya, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui. Maka konsep ini kalau kita lihat di dalam nas Al-Quran atau pemikiran dari Felix Sow ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka itu sangat bertentangan sekali. Contoh kita lihat di dalam ayat surat Al-An'am, nggak keliru ya, wala taziru waziratun wisra ukhra. Jadi di sini dikatakan bahwasanya yaqulu wala ta'thamu nafsun asimatun bismi nafsin ukhra ghairiha. Jadi seseorang itu tidak berdosa dengan sebab dosanya seseorang yang dilakukan, walakinnahu ta'thamu bismiha wa alaihi ta'aqubun duna ismin ukhra ghairiha. Jadi seseorang itu tidak akan berdosa sebab karena dosanya seseorang, yang nanti seseorang itu akan diberikan satu tanggung jawab atas dosa tersebut atau siksa dosa tersebut atas dosa yang dia lakukan, bukan dosa yang orang lain lakukan. Dari penjelasan ayat ini itu sudah menjelaskan bahwasanya nalar atau pemikiran atau opini yang disampaikan oleh Felix Sow itu sudah salah ya.
atau tidak benar. Juga kalau kita lihat di dalam beberapa ayat lain juga dikatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahasanya itu gampangnya seseorang itu akan mendapatkan sesuatu yang dia kerjakan atau yang dia usahakan atau yang dia lakukan. Kemudian juga di dalam ayat Al-Qur'an wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi kasabnya seorang itu akan kembali kepada dirinya, atau nanti dampaknya dari pekerjaannya itu akan kembali pada dirinya. Jadi tidak kembali kepada orang lain. Jadi konsep ayat ini menentang kepada pemikiran atau fatwa atau penjelasan dari Felix Sau yang mengatakan bahwasanya ketika istri itu melakukan dosa, baik yang diketahui oleh suami dan yang tidak, itu yang bertanggung jawab adalah suaminya. Karena dengan pakai konsep bahwasanya ketika ayah menyerahkan anaknya kepada seseorang laki-laki atau pada suaminya, maka semua tanggung jawabnya berpindah, juga tanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh istrinya, baik yang diketahui dan tidak diketahui. Ini adalah nalar yang sangat menyimpang ya, atau bisa dikatakan sesat ya. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitab As-Sahih Al-Masbur fi Tafsir bil Ma'thur, di sini akhraja At-Tabari bi sanadil hasan an Qadadah wa la taziru waziratun wizra ukhra ay wallahu ma yuhammilullahu ala abdin dzamba ghairihi wa la yu'akhadhu illa bi amalihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani seorang hambanya itu dengan dosa orang lain, dan seorang hamba ini tidak akan disiksa kecuali dengan memakai amalnya atau dengan dosanya. Jadi konsep pemikiran yang ada di dalam penjelasan ini atau yang disampaikan oleh Imam At-Tabari ini, bahwasanya konsep seseorang manusia itu disiksa dan diberikan pahala atau bertanggung jawab atas sesuatu yang dia kerjakan, bukan atas tanggung jawab perilaku atau tindakan yang orang lain itu kerjakan. Kemudian begini, kalau kita lihat secara umum konsep seseorang melakukan dosa, seorang istri ataupun yang lainnya, itu kan ada yang dosa yang tampak, ada yang tidak tampak. Atau dengan bahasa begini, bahwasanya seorang istri itu ketika dia mempunyai suami, maka tanggung jawab untuk mentarbiyah, mendidik dan menta'adib itu kan sudah beralih kepada suaminya. Jadi kalau misalnya seorang istri dia melakukan dosa yang suaminya itu tahu, maka nanti ini yang ada bahasa suaminya yang menanggung. Jadi kalau misalnya begini, ada seorang istri dia memakai pakaian yang membuka aurat, tapi si laki-laki atau suaminya ini tidak melarangnya, atau ada seorang anak sedangkan bapaknya ini tidak melarang ketika anaknya misalnya berpacaran atau kemudian dia berjoget-joget di depan umum, di depan halayak umum, itu kan melakukan satu dosa. Maka kalau bapaknya tidak melarangnya, tidak memberikan mau'idhah, tidak mencegahnya, maka si bapaknya ini atau si suaminya ini dia adalah orang yang menanggung dosanya yang dilakukan oleh istri atau anaknya. Jadi dia berdosa. Lah di konsep ini yang masuk bahasanya Felix Sau itu, seharusnya Felix Sau itu menafsir kalau dosa yang seharusnya diketahui oleh suaminya, kemudian suaminya tidak melarangnya, tidak mencegahnya, tidak memberikan satu ta'adib atau pelajaran, maka si suaminya berdosa. Tapi hal yang sudah dikasih tahu kemudian tetap melakukannya, maka suami tidak ada beban dosa yang ditanggungnya. Ini konsep ini itu berlandaskan kepada satu hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi salasatun qad harramallahu alaihimul jannatah. Pertama mudminul khamri, kedua wal aqu, dan yang ketiga wadayyusu alladhi yukirru fi ahlihi al-khabasah, rawahu Ahmad wan Nasa'i. Jadi ada 3 golongan yang Allah Ta'ala itu haramkan untuk masuk surga. Salah satunya adalah seseorang yang membiarkan, bahasanya kita itu membiarkan atau dia mengakui bahwa tentang kejelekan yang dilakukan oleh keluarganya, atau bahasa kita itu membiarkan ya keluarganya melakukan dosa. Kemudian di sini siapa ahlun itu? Ahlun itu kalau kita melihat syarahnya ini dikatakan bahwasanya minim ro'atihi au jariyatihi au qarabatihi. Jadi kata ahlun di situ umum, lebih umum, bukan hanya istri saja dan anak, tapi umum. Yaitu adalah anak,
kemudian tetangga dan korobahnya, yaitu mungkin istri dengan anaknya, kemudian bapaknya dan seterusnya. Ketika dia tahu bahwasanya itu adalah dosa yang dilakukan, kemudian dia membiarkannya, maka masuklah seseorang tersebut atau suami tersebut sebagai ad-dayyus. Ketika ad-dayyus, maka dosa yang dilakukannya itu akan juga ditanggung oleh si suami tadi. Ketika ini suami tidak memberikan mau'idhah, tidak memberikan ta'dib. Tapi kalau sudah memberikan mau'idhah, sudah diberikan pengarahan, ini nggak boleh, ini jangan kamu lakukan, ini dosa karena ada dalilnya ini dan itu, misalnya tetap melakukan, maka si laki-laki atau suami ini tidak berdosa. Jadi kalau kita lihat kemudian apa dosa yang dimaksud nanti yang ditanggung oleh suami atau orang secara umum ketika dia menjadi suatu panutan atau menjadi sebagai qudwah ya, untuk menanggung atau menanggung untuk mendidik. Al-khabas di sini kalau kita lihat di syarahnya, pertama az-zina aw muqaddimatihi wa fi ma'nahu sairul ma'asi ka syurbil khamri wa tarki ghuslil janabati wa nahwihima. Jadi yang dimaksud khabas di sana, nanti kalau ada seseorang tidak memberitahukan atau tidak melarang keluarganya, istrinya, anaknya, saudaranya dan tetangganya melakukan hal itu, maka orang itu juga menanggung dosanya gitu. Itu apa? Seperti pertama zina. Jika ada tetangga kita misalnya ingin melakukan zina, kemudian kita tidak melarangnya atau bahkan naudzubillah wal a'yadzubillah kita malah membantunya, maka dosa yang dilakukan oleh orang tersebut juga kita ketemperan juga. Kemudian juga yang muqaddimah itu mungkin hal-hal yang juga menopang terhadap zina. Misalnya kalau di zaman sekarang ada seseorang misalnya mau ketemuan dengan pacarnya, kita kemudian meminjamkan motor kepadanya, sedangkan kita tahu atau jelas-jelas dia mau ketemu dengan pacarnya. Sebab pada era sekarang itu anak muda ketika bertemu laki-laki dengan perempuan, maka tidak ada yang dilakukan itu kecuali ya setidaknya muqaddimatul jima gitu, atau muqaddimatul zina. Kemudian wafi ma'nahu, dan juga segala maksiat seperti minum khamar, kemudian juga tidak mandi junub. Tidak mandi junub ini ketika memasuki sholat itu kan wajib. Ketika dia tidak memberitahu, tidak mencegah atau tidak melarang anaknya, misalnya dia mau sholat, kita punya anak atau punya istri ya, atau anak kita yang wajib untuk sholat, kemudian dia junub, tidak menyuruh kita untuk mandi, maka kita berdosa juga, menanggung dosanya juga, dan yang lainnya. Kemudian al-dayyus ya, menurut Imam At-Tibi, alladzi yara fihinna ma yasu'uhu wa la yagharu alaihinna wa la yamna'uhunna fa yukirru fi ahlihi al-khabasa. Jadi yang disebut dengan dayus itu seseorang yang melihat kejelekan dan tidak cemburu, bahasa begitu, atau tidak tidak ada respon apa-apa ya, dan tidak mencegahnya. Berarti dia mengikror, menetapkan kejelekan itu atau sepakat dengan kejelekan itu. Jadi ad-dayus itu menurut Imam At-Tibi adalah seseorang yang melihat, gampangnya begini, seseorang yang melihat kejelekan kepada keluarganya tapi dia tidak ada respon untuk melarangnya. Sehingga orang-orang seperti ini dikatakan sebagai ad-dayyus, yang nanti konsekuensinya dosa yang dilakukan orang yang dia lihat melakukan dosa, maka dia juga mendapatkan dosa atau menanggung juga dosa tersebut. Jadi kita kembali kepada pembahasan dari Felix Shaw ini. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara kacamata atau secara kajian secara ilmiah dari Al-Quran ataupun hadis, sebenarnya dosa secara umum atau secara khusus kepada istri itu ada dua. Dosa yang memang bisa dilihat atau dilihat oleh suami tersebut, ada yang tidak dilihat. Kalau yang dilihat oleh suami, contoh misalnya membuka aurat si istri itu, kita tidak yamna'uhunna, kita tidak melarangnya, kita tidak mencegahnya, kita tidak memberitahukannya, maka kita juga berdosa sebagai suami atau keluarga kita gitu. Nanti juga kita dapat ketemperan dosanya. Kemudian ada dosa yang tidak diketahui. Contoh misalnya si istri ini naudzubillah wal iyadzubillah tidak sholat, kita nggak tahu, maka dosa yang dilakukan oleh istri itu kita tidak mendapatkannya karena kita tidak tahu terhadap dosa yang dilakukan oleh istri kita atau yang lainnya gitu, yang kita tidak tahu. Gimana masalah kita harus
memberitahukan atau mengarahkan istrinya sholat, tetap kita mengarahkan. Tapi seandainya sudah diarahkan nggak sholat, maka dia tidak berdosa. Maka dengan konsep ini seharusnya memang ketika dosa itu diketahui oleh suami, kemudian suami itu tidak melarangnya, maka suaminya juga mendapat ketemperan dosanya. Itu mungkin penjelasan yang benar daripada apa yang seharusnya disampaikan oleh Felix Sow. Kemudian begini, di era sekarang ini seseorang yang sebenarnya kalibernya atau kemampuannya atau ilmunya sebenarnya tidak mencapai level ustadz atau tidak pada makomnya, tapi karena dekat dengan orang-orang yang memang mempunyai suatu komunitas ya, dengan artis contohnya, maka orang ini yang disodorkan karena dia punya teman yang memang dia dianggap bisa, meskipun dia sebenarnya kurang begitu bisa, karena gak ada lagi bahasanya begitu, ini yang dimasukkan gitu, yang dikenalkan dengan artis. Ya kalau orang-orang awam ataupun kayak artis itu kan orang-orang awam yang tidak belajar agama atau yang tidak menekuni agama, cuman belajar sosmed, kemudian ustadz-ustadz yang satu dan ke satu, mereka akan taslim hanya manggut-manggut saja ketika salah satu dia mendengar salah satu ustadz, contoh Felix Sow yang menjelaskan ini dan itu, ya manggut-manggut saja, dia tidak tahu benar atau tidak begitu. Dan menurut saya begini, bolehlah orang seperti itu, bukan tidak boleh belajar semacam itu, boleh, tapi alangkah baiknya itu dia membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lainnya, itu lebih bagus menurut saya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.